Pernahkah kalian membayangkan bagaimana nasib seseorang yang tidak selesai dalam sebuah pendidikannya? Apakah akan selalu hidup dalam kesulitan? Ini adalah kisah salah satu seseorang yang tidak selesai dalam pendidikannya di sekolah. Namun, membuat nafas terakhirnya berada di dalam sebuah museum. Inilah kisah Thomas Alva Edison. Edison lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Edison kecil diajak pindah keluarganya ke Port Huron, Michigan. Namun bukannya menjadi anak yang berprestasi, Thomas malah dikeluarkan dari sekolahnya. Gurunya mengeluh karena ia selalu mendapat nilai yang rendah hingga akhirnya ibunda Thomas, Nancy, memutuskan untuk mengajar sendiri anaknya di rumah. Kebetulan, Nancy juga merupakan seorang guru. Lepas dari sekolah umum, membuat Thomas kecil lebih banyak berkreasi. Ia suka membedah hewan karena rasa ingin tahunya yang sangat besar. Di usia 11 tahun saja, Thomas sudah membangun laboratorium kimia sederhana di ruang bawah tanah. 1 tahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf dengan model primitif. Telegraf adalah sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegraf untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Kode Morse itu sendiri representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal bertanda yang disepakati penggunanya di seluruh dunia. Percobaan demi percobaan dilakukannya dengan usaha keras dan kesabaran tinggi. Tidak sedikit juga butuh biaya yang cukup besar, setidaknya untuk ukuran anak remaja pada masa itu. Namun semua itu bukanlah penghalang bagi Thomas. Thomas lantas bekerja sebagai penjual koran dan permen di atas kereta api jurusan kota Port Huron dan Detroit. Kalau dalam pengertian orang Indonesia, mungkin Thomas bisa dipanggil sebagai tukang cangcimen. Thomas juga membangun sebuah laboratorium kecil di salah satu gerbong kereta api agar bisa terus melakukan berbagai eksperimen atau hanya sekedar menambah literatur. Tentu saja, ia melakukannya atas izin pihak perusahaan kereta api, Grand Trunk Railway. Di usianya yang ke-14 tahun, yakni pada tahun 1861, pecahlah perang saudara antara negara bagian utara dan selatan. Thomas lalu memiliki ide untuk menerbitkan koran pertama di atas kereta api yang berguna untuk memenuhi kebutuhan orang akan informasi. Ia membeli sebuah alat cetak tua seharga 12 US dollar dan membuat korannya sendiri bernama Weekly Herald. Korannya laku, ia pun mengantongi 400 US dollar dalam sehari. 7 tahun telah berlalu. Di usianya ke-21 tahun, Thomas hampir tuli akibat kecelakaan. Thomas mendapat pekerjaan sebagai operator telegraf di Boston. Sebagian waktunya masih dihabiskan untuk melakukan berbagai penelitian. Tahun 1868, ia menemukan sistem interkom elektrik yang kemudian didaftarkan untuk mendapat hak paten pertamanya. Namun sayang, alat itu tidak laku dijual. Dan dari sini, Thomas pun belajar untuk membuat penemuan komersial. Ia mengembangkan stok stiker dan menghasilkan 40.000 US dollar. Uang ini lalu digunakan untuk membangun perusahaan dan laboratorium di Menlo Park, New Jersey. Disinilah sumber berbagai penelitian Thomas dilahirkan, termasuk fonograf di tahun 1877, di mana Thomas Edison sudah berusia 30 tahun. Melihat perkembangan dunia yang semakin maju, Thomas sadar akan pentingnya lampu pijar untuk kebutuhan manusia. Ia pun rela mengeluarkan uang sebesar 40.000 US dollar untuk membuat percobaan lampu pijar. Selama 2 tahun, total ada sekitar 6.000 bahan yang dihabiskan.
Sebelum akhirnya menemukan lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam pada 21 Oktober 1879. Bukan cuma itu, Thomas juga menemukan proyektor untuk film-film kecil tahun 1882. Untuk pertama kalinya, Thomas memasang lampu listrik di jalan dan rumah-rumah sejauh 1 kilometer di New York. Dunia menjadi lebih terang berkat Thomas. Dalam kehidupan pribadinya, Thomas pernah 2 kali menikah. Pertama pada tahun 1871 dengan seorang wanita bernama Mary dan berakhir pada tahun 1884, dan yang kedua bersama Mina mulai 1886 hingga akhir hidupnya. Pendiri perusahaan General Electric tahun 1890, ini pun dikaruniai 6 anak, yakni Maron S. Steele Edison 1873, wafat 1965, Thomas Alva Edison Jr. 1876, wafat 1935, William Lester Edison 1878 dan wafat 1937, Madeline Edison 1888 dan wafat pada tahun 1979, Charles Edison 1890 dan wafat pada tahun 1969, dan Theodore Miller Edison 1898 dan wafat pada tahun 1992. Mewakili tahun 1920-an, kondisi kesehatan Thomas Alva Edison semakin memburuk. Ia pun tutup usia pada 18 Oktober 1931 pada umurnya yang ke-84 tahun. Thomas Alva Edison meninggal dunia karena komplikasi diabetes di rumahnya yang ia beli pada tahun 1886 sebagai hadiah pernikahan untuk Mina. Stephen memimpin upacara pemakaman. Edison dimakamkan di belakang rumahnya. Nafas terakhir Edison dilaporkan terkandung dalam tabung reaksi di Museum The Henry Ford, meyakinkan Charles Edison untuk menyegel tabung reaksi udara di kamarnya. Sebelum kematiannya, sebagai kenang-kenangan, sebuah topeng kematian terbuat dari plester dan gips tangan Edison juga dibuat. Istrinya Mina meninggal pada tahun 1947. Thomas Alva Edison terus dikenang sebagai penemu paling produktif di masanya. Ada 1093 hak paten atas namanya. Ia juga dikenal sebagai orang yang paling berjasa di bidang pertahanan pemerintahan Amerika. Thomas Alva Edison juga meneliti berbagai macam hal seperti mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop dengan senjata mesin, mendeteksi kapal selam, menghentikan torpedo dengan jaring, menaikkan kekuatan torpedo, kapal kamuflase, dan banyak lainnya. Itulah kisah Thomas Alva Edison, seorang yang tidak selesai dalam sebuah pendidikannya, namun karena kesungguhan yang sangat besar, membuatnya tidak menyerah dalam hidup, hingga sejarah mencatatkan namanya sebagai salah satu penemu yang berjasa bagi banyak orang. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.